Hujan turun deras malam itu di gang sempit tanah kusir. Genangan air bercampur lumpur menelan jejak langkah seorang pemuda yang berjalan tanpa arah, wajahnya dingin, matanya merah menahan bara. Namanya Gali, preman muda yang disegani karena keberaniannya, tapi malam ini bukan keberanian yang menyelimuti dadanya, melainkan kehilangan. Di tangannya, ia menggenggam kalung salib kecil milik adiknya, Rio, yang kini terbujur kaku di rumah duka. Rio adalah satu-satunya keluarga yang ia punya. Seorang anak baik, polos, dan bermimpi keluar dari jalanan yang penuh darah. Namun mimpi itu berakhir di malam yang salah. Sebuah perkelahian antar preman di pasar Minggu menelan nyawanya. Orang-orang bilang itu ulah Benny, preman pasar yang tak segan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Dan bagi Gali, nama itu kini bukan sekadar musuh, melainkan bayangan iblis yang mencuri cahaya terakhir hidupnya. Di dalam rumah kayu reyot, suara tangisan ibu-ibu kampung masih terdengar lirih. Lilin-lilin kecil menyala di sekitar jasad Rio yang diselimuti kain putih. Gali duduk di samping jenazah adiknya, menatap wajah itu lama, seakan masih berharap matanya akan terbuka lagi. Tangan Gali gemetar, tapi bukan karena dingin, karena dendam yang mulai mendidih di dadanya. "Maaf, Dik, abang telat datang," bisiknya lirih, suara serak oleh tangis yang ia tahan. "Abang janji, darahmu gak akan sia-sia." Malam semakin larut, satu persatu orang pergi meninggalkan rumah duka. Hanya Gali yang masih duduk di sana, ditemani lilin yang mulai padam. Dari luar, samar terdengar suara anak-anak muda mabuk menertawakan sesuatu, suara yang membuat Gali menoleh, menatap keluar jendela dengan mata tajam. Dalam hatinya, satu suara berulang-ulang berbisik, "Benny harus mati. Harus." Ia keluar rumah, menatap langit hitam yang diguyur hujan. Air hujan membasahi wajahnya, menyatu dengan air mata yang akhirnya tak bisa ia tahan lagi. Di tengah petir yang menyambar, Gali berlutut di depan gundukan tanah merah di pekarangan, tempat Rio akan dikubur esok pagi. "Demi kau, Dik, abang gak akan berhenti sebelum nyawa Benny jatuh di kaki abang sendiri." Kilatan petir membelah langit, memantulkan bayangan Gali yang berdiri tegak, matanya menyala bagai bara di antara hujan. Di dadanya, kalung milik Rio berayun, seolah menjadi simbol janji berdarah yang baru saja ia ucapkan. Dunia seakan ikut berduka, tapi di balik kesedihan itu, lahirlah sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar duka, lahirnya dendam. Ketika fajar tiba, hujan berhenti. Udara pagi membawa aroma tanah basah dan kenangan yang tak bisa dihapus. Di jalan kampung, Gali berjalan dengan langkah berat menuju tempat pertemuan geng lamanya. Orang-orang menatapnya dengan ngeri, karena dari tatapan matanya, mereka tahu, seseorang akan mati dalam waktu dekat. Dan dari hari itu, nama Gali bukan lagi sekadar preman jalanan. Ia menjadi bayangan kelam yang menandai awal dari cerita berdarah di pasar Minggu. Pagi itu, sisa hujan malam masih menempel di dedaunan. Gali berjalan pelan di jalan tanah menuju bengkel kecil tempat anak-anak lamanya biasa nongkrong. Wajahnya kaku, tak ada senyum, hanya pandangan kosong yang menembus jauh ke masa lalu. Di tangannya, kalung milik Rio masih tergenggam erat, seolah menjadi penuntun langkah. Namun di tengah segala amarah dan dendam yang membakar dadanya, ada satu nama yang terus bergema di kepalanya, Nadia. Nadia, gadis yang dulu mengajarinya arti lembut dari hidup yang keras. Di saat semua orang menilai Gali sebagai sampah jalanan, Nadia adalah satu-satunya yang melihat masih ada manusia di dalam dirinya. Mereka tumbuh bersama di gang yang sama, tertawa di bawah jembatan, makan mie instan berdua sambil berbagi mimpi yang sederhana, hidup tenang, tanpa perkelahian. Tapi, semua itu kini terasa seperti cerita dari kehidupan orang lain. Hari itu, setelah pemakaman Rio, Gali akhirnya memberanikan diri datang ke rumah Nadia. Rumah kecil bercat hijau muda itu masih sama seperti dulu, tapi suasananya kini terasa asing. Dari balik pagar, Gali melihat Nadia sedang menyapu halaman, rambutnya diikat sederhana, wajahnya tampak lelah namun tetap cantik, seperti dulu. Seketika, dada Gali sesak. Ada rindu, tapi juga luka yang dalam. "Nat," suara Gali nyaris tak terdengar. Nadia menoleh, terkejut. Sekian lama mereka tak berjumpa. Tatapan itu menyimpan 1000 kata yang tak bisa terucap. "Gali, aku dengar tentang Rio. Aku ikut berduka," katanya lirih. Gali hanya menunduk. "Dia mati karena orang-orang pasar itu, Nat. Karena Benny. Aku bakal bikin mereka bayar semuanya."
Nadia menatap Galih dengan mata berkaca-kaca. Kau gak capek hidup begini, Lih? Berkelahi, berdarah-darah, semua orang yang kau sayang akhirnya pergi. Apa kau gak mau berhenti? Galih terdiam. Dalam hati kecilnya, ia ingin menjawab, aku mau, tapi dunia tak memberinya pilihan itu. Yang tersisa hanyalah dendam yang menuntut diselesaikan. Kalau aku gak ngelakuin ini, Rio mati sia-sia, jawabnya dingin. Suasana menjadi sunyi, hanya suara angin pagi yang menyapu dedaunan. Nadia mendekat, menggenggam tangan Galih yang dingin. Aku takut kehilangan kamu juga, Lih, aku gak mau kamu jadi seperti mereka. Galih menatap mata itu, mata yang dulu jadi rumah bagi segala tenangnya. Tapi kini, rumah itu retak. Maaf, Nat, aku udah terlalu jauh buat balik, ucapnya perlahan. Ia menarik tangannya, lalu berbalik pergi, meninggalkan Nadia yang berdiri di depan pagar dengan air mata yang tak berhenti jatuh. Ketika langkah Galih menjauh, Nadia berlutut, menggenggam dadanya yang sesak. Ia tahu, lelaki yang dicintainya sudah bukan lagi Galih yang dulu, kini yang berjalan menjauh adalah bayangan seorang pria yang kehilangan segalanya. Dan di sudut hatinya, Nadia takut, karena entah kenapa, nama Benny mulai muncul di antara air matanya, membawa rahasia yang belum siap ia ungkapkan. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan terakhir Galih dan Nadia. Hidup Galih kini sepenuhnya tenggelam dalam rencana balas dendam. Siang malam ia mencari jejak Benny, menggali informasi dari kaki lima, sopir truk, hingga penjudi pasar. Di setiap langkahnya, bayangan Rio selalu mengikuti. Tapi semakin ia menyelam ke dunia hitam itu, satu hal justru mulai mengusik pikirannya, Nadia tak pernah lagi muncul. Pesan dan kabarnya lenyap, seperti ditelan bumi. Suatu malam, Daus, salah satu anak buahnya, datang tergesa ke bengkel tua yang kini jadi markas Galih. Lih, lu harus lihat ini. Ia menyerahkan sebuah ponsel bekas, memperlihatkan video dari media sosial lokal. Dalam rekaman itu, tampak Nadia, berdiri di samping Benny, pria yang selama ini jadi target dendamnya. Benny tertawa lebar, tangannya melingkar di bahu Nadia, seolah menunjukkan trofi pada dunia. Galih terdiam, wajahnya tak menunjukkan emosi, tapi kedua tangannya bergetar kuat hingga ponsel itu nyaris terjatuh. Daus menatapnya hati-hati. Lih, lu yakin itu Nat? Mungkin cuma mirip. Gue tahu Nat, gue kenal setiap garis wajahnya, potong Galih dengan suara pelan, tapi tajam seperti pisau. Ia menatap langit-langit bengkel, menarik napas panjang. Ada sesuatu di dalam dadanya yang retak, bukan karena cinta saja, tapi karena kehormatan yang diinjak-injak oleh orang yang dulu ia sebut rumah. Malam itu juga, Galih memutuskan mencari kebenaran sendiri. Ia menyusup ke kawasan pasar Minggu, menyamar dengan jaket lusuh dan topi hitam. Dari kejauhan, ia melihat Benny duduk di warung kopi, dikelilingi anak buahnya. Dan di sampingnya, duduk Nadia, mengenakan jaket kulit yang pernah Galih berikan padanya dulu. Mereka tertawa, tawa yang bagi Galih terdengar seperti ejekan. Dunia di sekelilingnya terasa memutar. Suara hiruk pikuk pasar malam seakan menjauh, digantikan hanya oleh detak jantungnya yang berdentum keras. Langkah Galih berat saat ia mendekat beberapa meter, lalu berhenti di balik truk yang terparkir. Dari sana ia bisa mendengar Benny tertawa, Galih itu cuma bocah yang hidup di masa lalu. Sekarang tanah kusir udah gak punya singa lagi. Nadia diam, tapi tidak menolak. Hanya menunduk. Bagi Galih, itu sudah cukup. Diamnya Nadia adalah pengakuan. Dan di detik itu juga, sesuatu di dalam diri Galih mati, sisa hatinya yang masih manusia, ikut terkubur malam itu di antara lampu-lampu pasar yang muram. Ia kembali ke bengkel menjelang subuh, langkahnya kaku, wajahnya kosong. Daus dan Togar yang menunggu hanya bisa terdiam melihat tatapan mata Galih yang kini benar-benar berubah, dingin, hitam, tanpa belas kasihan. Mulai malam ini, katanya pelan, gue gak cuma cari Benny. Gue cari semua yang ngelindungin dia, termasuk dia. Kalimat itu meluncur pelan, tapi cukup untuk membuat udara di ruangan terasa menegang. Galih menatap kalung milik Rio di tangannya, lalu meremasnya kuat-kuat hingga rantainya putus. Gue udah gak punya siapa-siapa lagi, gumamnya. Di luar, langit mulai memerah. Fajar datang, tapi bagi Galih, cahaya itu bukan lagi simbol harapan, melainkan tanda bahwa hari-hari penuh darah dan pengkhianatan baru saja dimulai. Subuh itu, bengkel tua di ujung tanah kusir kembali hidup. Asap rokok menebal,
bau bensin bercampur kopi hitam basi, dan suara motor-motor rusak terdengar seperti nyanyian perang. Di tengah ruangan, Gali berdiri tegak dengan tatapan tajam yang tak lagi menyimpan keraguan. Di hadapannya ada 3 orang lama yang dulu sempat bubar setelah kematian Rio, Daus, Togar, dan Iwan, rekan-rekan yang dulu bersumpah akan setia sampai mati. Malam itu, sumpah itu dihidupkan kembali. Benny udah ngelangkahin garisnya, kata Gali dingin. Dia rebut segalanya, termasuk orang yang gue sayang. Jadi, kita rebut balik semuanya, mulai dari bawah. Daus menatap Gali ragu. Lu yakin, Lih? Orang-orang Benny udah gede banget sekarang. Pasar Minggu tuh udah kayak benteng. Sekali salah langkah, kita yang dikubur duluan. Gali menghembuskan asap rokok, matanya tak berkedip. Gue gak peduli hidup atau mati, Daus. Gue cuma peduli satu hal, biar nama Rio gak dilupain. Kalau gue mati pun, asal mereka ikut jatuh, itu cukup. Suasana hening, tak ada yang berani menatapnya lama-lama. Di mata mereka, Gali bukan lagi teman seperjuangan, tapi seperti bayangan kematian yang siap menelan siapapun. Malam berikutnya, mereka mulai bergerak. Daus mengintai jalur suplai sabu milik Benny dari terminal lama, sementara Togar menyusup ke jaringan parkiran pasar yang jadi sumber upeti. Gali sendiri berkeliling ke kios-kios yang dulu dipegang kelompoknya, mencoba menarik kembali loyalitas orang-orang lama. Di antara tatapan waspada dan rasa takut, beberapa masih mau berdiri di sisinya, bukan karena uang, tapi karena nama Gali yang masih punya wibawa di jalanan. Dalam gelapnya malam tanah kusir, api kecil mulai menyala lagi. Di sela rencana itu, Gali sering memandangi foto Rio yang sudah pudar. Lihat, Dik, bisiknya suatu malam, Abang mulai lagi, tapi kali ini bukan buat nama Abang. Buat nama lu. Setiap kata terasa berat, ada sesal di dalamnya, tapi juga keteguhan yang tak bisa dipadamkan. Di dalam dadanya, luka dan cinta berubah jadi bahan bakar untuk sesuatu yang lebih besar, balas dendam yang akan menelan semua. Beberapa hari kemudian, serangan pertama dilakukan. Gudang kecil milik anak buah Benny di belakang terminal dibakar abis. Tak ada korban jiwa, tapi pesan besar tertinggal di dinding. Untuk Rio, kabar itu menyebar cepat. Di kalangan preman, pasar, nama Gali kembali jadi bisik-bisik malam. Ada yang kagum, ada yang takut, tapi satu hal pasti, Benny tahu siapa yang mulai perang. Di markasnya, Benny murka. Ia memecahkan botol bir di meja, darah dari tangannya menetes ke lantai. Anak tanah kusir itu belum mati rupanya, katanya dengan nada geram. Ia menatap salah satu anak buahnya, temuin dia. Hidup atau mati, gue pengen kepalanya nongkrong di meja gue minggu ini. Sementara itu, di bengkel tua, Gali menatap nyala api di tong besi yang jadi penerangan mereka. Di wajahnya tak ada ketakutan, hanya kesunyian. Ia tahu badai sudah datang, dan ia tak berencana bersembunyi. Malam itu, di antara suara jangkrik dan bara yang menari di tong besi, Gali berkata pelan pada anak buahnya, kita gak lagi main-main. Ini bukan soal uang, ini soal harga diri. Sekali kita mundur, nama kita gak berarti lagi. Daus menatapnya sambil mengangguk, tapi di matanya tersimpan kegelisahan. Ia tahu, sekali perang ini benar-benar pecah, tak akan ada jalan pulang bagi siapapun di antara mereka. Dan di luar bengkel, di bawah langit kelam Jakarta Selatan, bara tanah kusir mulai menyala, dan tak akan padam sampai darah menebusnya. Malam itu udara Jakarta terasa lebih panas dari biasanya. Di langit, awan gelap menggantung seakan menahan badai yang belum turun. Di bengkel tua tanah kusir, Gali berdiri di depan peta lusuh yang terpajang di dinding, dikelilingi Daus, Togar, dan Iwan. Titik-titik merah di peta menandai tempat-tempat milik Benny, gudang sabu, rumah judi, hingga jalur uang ke bos besar di belakangnya. Gali menunjuk satu titik dengan ujung rokoknya. Kita mulai dari sini, gudang belakang pasar baru. Mereka pikir itu cuma tempat barang sisa, padahal di sanalah uang kotor Benny disimpan. Malam ini, semuanya hilang. Daus menelan ludah. Lu yakin mau langsung bakar gudangnya, Lih? Itu bukan serangan kecil. Polisi pasti nyium juga. Gali menatapnya dingin. Gue gak peduli polisi. Gue cuma mau satu hal, biar Benny tahu gue masih hidup. Biar dia ngerasa apa rasanya kehilangan sesuatu yang paling berharga. Suara Gali dalam, nyaris tanpa nada. Tapi justru itu yang membuat semua yang mendengarnya bergidik. Mereka tahu, malam ini bukan sekadar aksi,
tapi permulaan dari neraka yang akan mereka ciptakan sendiri. Menjelang tengah malam, truk tua tanpa plat nomor meluncur pelan di antara kios-kios tutup. Gali duduk di kursi depan, mengenakan hoodie hitam. Di kursinya, botol-botol molotov bergoyang setiap kali mobil berguncang. Angin malam membawa bau bensin yang menusuk. Tak ada kata-kata di antara mereka, hanya suara mesin dan detak jantung yang terasa makin cepat. Saat mereka berhenti di ujung gang sempit, Gali menatap ke arah gudang tua dengan logo PT Sumber Baru. Dari balik ventilasi, cahaya redup tampak, tanda ada penjaga di dalam. Togar mematikan mesin. 3 orang di dalam. Gue lihat bayangan. Gali mengangguk. Gue ambil 2 di depan. Kalian bakar sisi belakang. Jangan lama. Mereka bergerak cepat. Dalam hitungan detik, 2 penjaga roboh dengan hantaman besi dari tangan Gali. Tak ada suara tembakan, hanya bunyi tubuh jatuh ke lantai. Daus dan Iwan menyalakan molotov, melempar ke dinding kayu di sisi barat. Api langsung menjalar cepat, membakar isi gudang yang penuh tumpukan kertas, uang, dan drum solar. Dalam sekejap, langit pasar baru memerah, neraka buatan manusia. Dari kejauhan, sirene polisi mulai terdengar. Tapi Gali tidak lari. Ia berdiri di depan kobaran api, menatap tulisan pudar di dinding yang kini hangus terbakar. Untuk Rio, kata-kata itu bergema di dadanya seperti mantra. Ia tahu, jalan pulang sudah tertutup. Sekarang hanya ada 2 pilihan, menang, atau mati bersama dendamnya. Beberapa jam kemudian, berita tentang pembakaran itu tersebar ke seluruh sudut Jakarta Selatan. Gudang milik Benny dibakar, uang miliaran hilang, begitu bunyi berita jalanan. Di markas besarnya, Benny mengamuk. Ia melempar meja, memukul anak buahnya tanpa alasan. Dia pikir dia siapa? Anak jalanan sialan itu udah kelewatan, teriaknya. Tapi di balik amarahnya, ada rasa takut, karena hanya 1 orang yang bisa meninggalkan tanda seperti itu, Gali dari tanah kusir. Sementara itu, Gali duduk di atas atap bengkel, memandangi langit yang dipenuhi asap kebakaran dari kejauhan. Di tangannya, sisa kalung Rio yang putus tergenggam erat. 1 langkah lagi, Dik, gumamnya pelan. Abang udah mulai bayar semua utang. Matanya berkilat dalam gelap, penuh kelelahan dan api yang tak bisa padam. Ia tahu Benny akan membalas, tapi itulah yang ia inginkan. Ia ingin Benny datang padanya, ingin menatap mata musuhnya sebelum dunia salah satu dari mereka berakhir. Malam itu, di bawah langit merah pasar Minggu, api balas dendam Gali benar-benar menyala, dan tak akan padam sebelum semuanya terbakar. Kebakaran gudang di pasar baru menjadi buah bibir di seluruh Jakarta Selatan. Api itu bukan sekadar menghanguskan uang Benny, tapi juga membakar rasa aman yang selama ini ia pamerkan. Namun di balik kemarahan Benny, ada 1 orang yang lebih menderita, Nadia. Sejak malam kebakaran itu, Benny berubah. Ia tidak lagi tertawa seperti biasa, matanya liar, tangannya kasar, dan setiap kata dari mulutnya terasa seperti pisau. Lu tahu gak siapa yang bakar gudang gue? Gali, bentaknya sambil membanting gelas ke dinding. Nadia hanya bisa diam, menahan napas di antara ketakutan dan penyesalan yang semakin menghimpit. Di malam yang sunyi itu, Nadia duduk di tepi ranjang, memandangi foto lama, foto dirinya bersama Gali di jembatan Tanah Kusir, bertahun lalu. Di foto itu, Gali tersenyum, sederhana tapi tulus. Air mata menetes di pipinya. Apa yang udah aku lakuin, bisiknya pelan. Dulu ia berpikir memilih Benny akan memberinya kehidupan yang tenang, jauh dari kekerasan. Tapi ternyata, ia justru masuk ke dalam lubang yang lebih gelap, dunia tanpa cinta, hanya ancaman dan ketakutan. Dan yang lebih menyakitkan, setiap kali Benny menyebut nama Gali, hatinya masih bergetar. Antara cinta lama yang belum padam, dan dosa yang tak bisa ia hapus. Suatu malam, saat Benny pergi untuk mengatur balasan terhadap Gali, Nadia nekat meninggalkan rumah itu. Ia mengenakan jaket kulit yang dulu Gali berikan, menutupi wajah dengan masker, lalu berjalan cepat di antara gang-gang pasar yang gelap. Hatinya berdegup keras, bukan karena takut ketahuan, tapi karena ia tahu kemana kakinya akan melangkah, Tanah Kusir. Ia ingin bertemu Gali, entah untuk meminta maaf, atau sekadar melihat wajah orang yang dulu ia hianati, sebelum semuanya berakhir. Ketika ia tiba di bengkel tua yang kini menjadi markas Gali, hujan turun pelan. Lampu redup di dalam masih menyala, dan di balik jendela, terlihat sosok Gali duduk sendirian, menatap api kecil di tong besi.
Nadia menahan napas, lalu melangkah masuk. Suara langkahnya membuat Galih menoleh, tatapannya tajam, namun begitu melihat wajah itu, ada sekejap hening yang membelah malam. Nadia, suaranya parau, berat, seolah tak percaya yang dilihatnya nyata. Aku cuma mau minta maaf, jawab Nadia lirih. Aku salah, aku bodoh, aku kira ninggalin kamu bikin aku tenang, tapi malah bikin aku mati pelan-pelan. Galih berdiri, wajahnya tegang, matanya berkilat. Kamu pikir maaf bisa ngidupin Rio? Bisa nyembuhin luka di dada gue? Nadia menunduk, air matanya jatuh ke lantai bengkel yang basah. Aku tahu gak bisa, tapi aku masih cinta kamu, Lih. Meski aku udah kotor, meski aku udah milik orang lain. Kata-kata itu membuat udara di antara mereka membeku. Galih menatapnya lama, antara ingin memeluk dan ingin membunuh. Hatinya berperang, antara cinta yang masih tersisa, dan kebencian yang sudah berakar dalam. Beberapa detik terasa seperti sahabat. Lalu Galih memalingkan wajah. Kau harus pergi, Nat. Dunia gue bukan tempat buat kamu lagi. Gue gak bisa nyelamatin siapapun sekarang. Nadia menatapnya, menahan tangis. Tapi aku cuma mau kamu tahu, aku gak bahagia sama dia. Galih menutup mata sejenak, lalu berkata pelan, kadang, kita semua bayar harga dari pilihan kita sendiri. Ia berbalik, meninggalkan Nadia yang berdiri kaku di tengah hujan. Air matanya bercampur dengan air langit, sama-sama dingin, sama-sama pahit. Ketika Nadia melangkah keluar, dari kejauhan suara motor-motor besar terdengar. Anak buah Benny, mereka telah mengikuti jejaknya. Dalam kepanikan, Nadia menoleh ke arah bengkel, tapi Galih sudah menghilang di kegelapan. Teriakan dan suara ban berderit menggema di malam itu, diikuti suara tembakan yang memecah keheningan. Di balik bayangan, Galih memandang ke arah suara itu dengan rahang mengeras. Benny, gumamnya pelan, lu udah bawa ini terlalu jauh. Malam itu, di antara hujan dan darah, cinta berubah jadi kutukan. Dan Galih tahu, mulai sekarang, tak ada lagi ruang untuk penyesalan. Malam itu Jakarta Selatan seperti menahan napas. Langit berwarna kelabu, seolah tahu akan ada darah yang tumpah. Setelah insiden penembakan yang hampir merenggut nyawa Nadia, nama Galih kembali jadi legenda kelam di kalangan jalanan. Tapi bagi Benny, itu bukan legenda, itu penghinaan. Kalau dia mau perang, geram Benny di hadapan anak buahnya, gue kasih dia perang. Dan perang pun benar-benar datang. Tidak lagi di lorong gelap, tapi di jantung pasar Minggu, tempat ribuan cerita lahir dan mati tanpa saksi. Dini hari, suara mesin motor memenuhi udara. Puluhan preman dari tanah kusir bergerak di bawah komando Galih. Wajah mereka keras, tapi di mata Galih hanya ada satu tujuan, Benny. Ia tahu malam ini mungkin malam terakhirnya, tapi ia tak peduli. Kalau ada yang mati malam ini, katanya sebelum berangkat, pastikan yang pertama jatuh itu mereka, bukan kita. Hujan mulai turun tipis, menciptakan bayangan di jalan basah yang berkilau di bawah lampu-lampu pasar yang redup. Bentrok pertama pecah di pintu utara pasar. Batu beterbangan, botol pecah, pisau beradu. Suara teriakan bercampur dengan gemuruh hujan. Galih menembus kerumunan, matanya liar, setiap pukulan dibalas dengan dendam bertahun-tahun. Togar jatuh tertembak di bahu, Iwan terseret ke bawah kios, tapi tak ada yang mundur. Mereka semua tahu, ini bukan soal wilayah lagi, ini perang kehormatan, perang darah. Benny muncul dari arah belakang pasar, membawa belasan orang bersenjata. Wajahnya dingin, namun senyumnya kejam. Akhirnya lu nongol juga, bocah tanah kusir, katanya sambil menyalakan rokok di tengah hujan. Udah lama gue tunggu malam ini. Galih menatapnya tajam. Gue juga, gue mau lihat gimana rasanya iblis ngerasain takut. Kedua geng saling diam beberapa detik, sebelum dunia meledak dalam kekacauan. Tembakan, teriakan, dan suara sirene polisi di kejauhan jadi irama malam paling kelam yang pernah dilihat pasar Minggu. Pertarungan dua pemimpin itu jadi pusat perhatian. Benny menyerang duluan, menebas dengan golok besar, tapi Galih menangkis dengan linggis besi. Setiap benturan memercikkan api dan amarah. Lu bunuh adik gue, teriak Galih di tengah hujan deras. Benny tertawa, darah menetes dari bibirnya. Dia yang salah jalan, salah tempat, salah waktu. Galih menghantam wajah Benny berkali-kali sampai darahnya bercampur dengan air hujan. Tapi Benny tak mau jatuh.
Dua lelaki itu berkelahi bukan lagi sebagai manusia, melainkan dua bayangan yang disatukan oleh dosa masa lalu. Tiba-tiba suara jeritan memecah kekacauan. Dari balik reruntuhan kios, Nadia muncul, basah kuyup, berlari ke arah mereka. "Berhenti, cukup, Galih!" teriaknya sambil menangis. Tapi tak ada yang mau berhenti. Galih dan Benny tetap saling hantam sampai Nadia berdiri di antara mereka. "Lu gak ngerti, Nat. Dia bunuh Rio," teriak Galih. "Dan lu bakal jadi pembunuh kayak dia kalau terusin ini," jawab Nadia, histeris. Tapi di detik itulah, peluru nyasar dari anak buah Benny melesat dan menembus bahu Nadia. Dunia seolah berhenti. Galih menatap tubuh Nadia yang terjatuh dalam pelukannya, darah mengalir deras di tangannya. "Nat, buka matamu," bisiknya dengan suara parau. Tapi tatapan itu mulai kosong. Di belakangnya, Benny menatap dengan wajah pucat, bahkan ia pun tak menyangka. Dalam amarah yang tak terkendali, Galih mengangkat pistol milik anak buahnya, menembakkannya langsung ke dada Benny. Satu tembakan, satu nyawa. Benny roboh, tersungkur di tanah yang berlumpur merah. Sirene polisi semakin dekat. Galih masih memeluk tubuh Nadia, mengguncangnya perlahan. "Kita cuma mau bahagia, Nat, kenapa selalu begini?" Suaranya pecah di antara tangis dan hujan. Di sekelilingnya, anak-anak tanah kusir sudah tercerai-berai. Pasar Minggu kini hanya menyisakan asap, darah, dan kenangan pahit yang tak bisa dicuci oleh hujan manapun. Dan di antara reruntuhan malam itu, Galih kehilangan dua hal yang paling ia cintai, adiknya, dan cintanya. Pagi itu Jakarta tampak muram. Langit kelabu seolah ikut berduka atas tragedi yang terjadi semalam. Pasar Minggu masih diselimuti garis polisi dan bau anyir darah yang belum benar-benar hilang. Di salah satu sudut rumah sakit, Galih duduk di kursi tunggu, wajahnya pucat, tangan berlumur perban. Di depannya, tubuh Nadia terbaring tak bergerak di ruang jenazah. Tatapan Galih kosong, matanya kering, bukan karena tak ingin menangis, tapi karena air matanya sudah habis sejak malam itu. Ia terus menatap ke balik kaca dingin itu, seperti berharap perempuan itu akan bangun, tersenyum, dan memanggil namanya seperti dulu. Tapi tak ada apapun selain diam yang menyakitkan. "Lo akhirnya benar-benar kehilangan semuanya, Lih," suara Daus pelan, mencoba bicara tapi tercekat sendiri. "Benny udah mati, Nadia juga, tapi lo gak kelihatan menang." Galih tak menjawab, ia hanya bergumam lirih, "Kalau balas dendam rasanya begini, gue mending gak pernah mulai." Beberapa jam kemudian, seorang lelaki parubaya datang menemui Galih. Wajahnya asing, tapi sorot matanya tajam. "Pak Herman, mantan polisi yang dulu menangani kasus kematian Rio." Ia duduk di samping Galih, menatap pria muda itu dengan campuran iba dan penyesalan. "Kau Galih, kan? Aku harus bilang sesuatu sebelum semuanya terlambat." Galih menatapnya dengan tatapan tumpul. "Apalagi yang bisa lebih terlambat dari semua ini, Pak?" Pak Herman menghela napas panjang. "Kematian adikmu, Rio, bukan sepenuhnya ulah Benny." Kalimat itu membuat Galih menegakkan tubuhnya. "Apa maksud lo?" Suaranya meninggi, penuh amarah yang seolah hidup lagi. Pak Herman menatap lurus ke matanya. "Waktu itu kami menangkap saksi dari anak buah Benny, tapi sebelum sempat diperiksa, mereka hilang. Belakangan baru kami tahu, adikmu terbunuh saat terjadi bentrok antara dua kelompok. Peluru yang mengenainya, berasal dari arah tanah kusir." Galih menatap kosong. "Dari arah anak buah gue sendiri." Pak Herman mengangguk pelan. "Ya, itu kecelakaan. Orangmu salah sasaran. Benny hanya menutupinya supaya lo percaya dialah pelakunya." Dunia Galih runtuh seketika. Suara hujan di luar rumah sakit terdengar seperti ejekan. Semua yang ia lakukan, pembakaran gudang, pembunuhan, darah, dan kehilangan, ternyata dibangun di atas kesalahpahaman. Ia berlutut, memukul lantai keras-keras. "Jadi gue bunuh orang, hancurin hidup orang, cuma karena salah." Suaranya parau, hampir tak terdengar. Pak Herman menatapnya dengan iba, tapi tak berkata apa-apa. Tak ada kata yang bisa menghapus dosa sebesar itu. Galih keluar dari rumah sakit dengan langkah gontai. Hujan turun lagi, seperti ingin menenggelamkan dunia. Di bawah atap halte, ia menatap tangannya sendiri, tangan yang telah menumpahkan darah tak bersalah. "Rio, Nadia, gue yang salah," gumamnya, suaranya pecah di antara isak. Bayangan wajah adiknya muncul di benaknya, tersenyum seperti dulu, seakan berkata, "Abang,
jangan jadi monster. Tapi monster itulah dirinya sekarang. Malamnya, Galih kembali ke bengkel tua di Tanah Kusir. Tempat itu sepi, penuh kenangan. Ia duduk di bangku tempat ia dulu menulis nama Rio di tembok dengan spidol hitam. "Gue udah balas dendam buat hal yang gak pernah terjadi, Dick," katanya lirih. Ia menatap foto lama mereka berdua, senyum Rio yang bersih, dan dirinya yang masih polos. Dalam hati kecilnya, ia tahu, tak ada jalan kembali. Di meja, ia menaruh pistol milik Benny. "Mungkin cuma ada satu cara buat tebus semuanya," katanya pelan. Saat tengah malam tiba, suara tembakan tunggal terdengar dari arah bengkel tua itu. Tak ada yang tahu pasti siapa yang menemukannya duluan, hanya kabar samar tentang seorang lelaki muda, duduk bersandar di kursi kayu dengan senyum tenang, sementara di tangannya tergenggam kalung adiknya yang patah. Hujan turun semakin deras malam itu, menenggelamkan suara dunia. Di luar, lampu jalan berkedip-kedip, seperti lilin yang menolak padam. Di langit kelam Jakarta, nama Galih dari Tanah Kusir menjadi legenda terakhir tentang cinta, dosa, dan dendam yang membakar segalanya. 2 minggu setelah suara tembakan di bengkel tua Tanah Kusir, kehidupan di jalanan kembali berjalan seperti biasa, tapi tidak bagi mereka yang mengenal Galih. Di pojok gang yang dulu ramai oleh suara tawa dan dentuman musik dari radio butut, kini hanya tersisa tembok penuh coretan dan sisa lilin yang sudah meleleh. Orang-orang menyebut tempat itu, Sudut Galih, seolah nama itu sendiri telah menjadi legenda. Daus sering datang ke sana setiap malam, menatap dinding berdebu itu sambil merokok tanpa kata. Di kepalanya, suara Galih masih bergema, "Kalau lo gak punya apa-apa buat lo lindungin, jangan hidup di jalan ini." Togar kini jalan pincang karena luka tembak malam di pasar Minggu, tapi hatinya yang paling pincang. Ia masih teringat bagaimana Galih memeluk tubuh Nadia di tengah hujan, dan bagaimana darah mereka bercampur di lumpur pasar. "Gue pikir dia cuma preman," gumam Togar pada Daus suatu malam, "tapi ternyata dia manusia terakhir yang punya nurani di tempat busuk kayak gini." Daus menatapnya sekilas, lalu mengangguk. "Dan kita yang bikin dia jadi iblis waktu itu. Kita yang tembak adiknya tanpa sengaja." Kalimat itu menggantung di udara, berat dan dingin. Tak ada jawaban, karena tak ada pembenaran untuk dosa sebesar itu. Setiap malam, Daus bermimpi tentang Rio, anak kecil berwajah polos yang dulu suka datang ke bengkel, membawa gorengan dan tertawa melihat mereka bertengkar. Dalam mimpinya, Rio selalu memanggil, "Bang Daus, Abang Galih di mana?" Dan setiap kali Daus mencoba menjawab, suaranya hilang, tenggorokannya terasa dicekik rasa bersalah. Ketika ia terbangun, air matanya selalu menetes. "Lo sadar gak, Tok?" katanya suatu malam, "Galih mati buat nebus dosa kita juga. Dia sadar dia udah salah, tapi dia juga nutupin kesalahan kita. Dia bawa semua itu ke kuburannya." Mereka berdua sering datang ke makam Galih, yang sederhana, hanya batu tanpa nama di pinggir tanah pemakaman umum. Di atas batu itu, kalung rusak milik Rio digantung oleh Daus, seperti janji yang tak selesai. "Kita gak bisa gantiin dia," ucap Togar pelan, "tapi mungkin kita bisa hidup kayak yang dia mau." Daus hanya mengangguk. "Tanah Kusir gak butuh preman lagi. Mungkin saatnya kita jadi orang bener." Kabar kematian Galih menyebar cepat di dunia. Bawah, beberapa geng kecil yang dulu takut padanya justru kini menghormati namanya. Di antara mereka, cerita tentang preman yang mati untuk menebus dosa, jadi semacam legenda moral, sesuatu yang jarang lahir di jalanan Jakarta. Bahkan anak-anak kecil di sekitar Tanah Kusir mulai menggambar nama Galih di dinding, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai simbol keberanian dan penyesalan. Namun malam-malam tertentu, ketika angin berhembus kencang dan suara ranting menggores atap bengkel, Daus merasa seolah mendengar langkah kaki yang familiar, langkah berat, lambat, tapi tegas. Kadang ia melihat bayangan samar berdiri di pintu bengkel, seolah seseorang masih menjaga tempat itu. "Kalau lo masih di sini, Lih," gumamnya pelan, "lo tenang aja. Gue jaga nama lo sampai kapanpun." Waktu berjalan, Togar akhirnya pergi ke luar kota, mencoba hidup baru sebagai sopir truk. Daus tetap di Tanah Kusir, membuka bengkel kecil dengan nama Rio Motor. Ia tidak lagi memegang senjata, tidak lagi ikut urusan jalanan. Tapi di setiap dinding bengkelnya, foto Galih dan Rio tergantung berdampingan, dua sosok yang membayangi hidupnya, dua alasan kenapa ia masih mencoba bertahan. Dan di akhir setiap malam, saat bengkel mulai sepi,
Daus selalu menyalakan satu lilin kecil di pojok meja. Ia menatap nyala api itu dan berbisik, "Gue gak bisa benerin masa lalu, Lee, tapi gue bakal terus hidup buat jaga arti pengorbanan lo." Nyala lilin itu menari lembut dalam kegelapan, seolah menjawab, seolah bayangan Galih masih ada di sana, menjaga, mengawasi, menebus, dan akhirnya, menemukan kedamaian. 10 tahun berlalu sejak malam berdarah di pasar Minggu. Tanah kusir kini berubah, kios-kios baru berdiri, anak-anak bermain bola di jalan yang dulu sering dipenuhi preman. Dunia berjalan maju, tapi di satu sudut kecil, di bawah papan bertuliskan, "Rio Motor, waktu seakan berhenti." Daus duduk di kursi reyotnya, rambutnya sudah memutih sebagian, tangannya bergetar setiap kali memegang obeng. Namun setiap kali ia menatap foto Galih dan Rio di dinding, senyum tipis selalu muncul di bibirnya. "Gue masih di sini, Lee," gumamnya, "masih jagain tempat lo." Bengkel itu sudah tak seramai dulu, tapi Daus tak pernah menutupnya. Baginya, tempat itu bukan sekadar bengkel, tapi penebusan. Kadang anak-anak muda datang, minta diajarkan memperbaiki motor, dan setiap kali mereka bertanya siapa dua orang di foto itu, Daus hanya menjawab, "Itu dua orang yang ngajarin gue arti jadi manusia." Namun malam ini terasa berbeda. Langit mendung, angin kencang, dan dari kejauhan, suara azan maghrib menggema lembut. Daus menatap langit itu lama, lalu menghela napas berat. "Udah waktunya," ya, bisiknya pelan. Malam semakin larut. Daus menutup bengkel, duduk sendirian di kursi dekat pintu, sambil menatap sebatang lilin yang ia nyalakan seperti biasa. Di luar, hujan mulai turun perlahan, sama seperti malam ketika Galih pergi. "Lo inget gak, Lee? Dulu kita sering begadang di sini, ngomongin mimpi yang gak bakal kita dapetin," ucapnya sambil tersenyum tipis. "Lo bilang lo pengen buka bengkel buat orang-orang susah. Sekarang bengkelnya udah ada, tapi orangnya gak ada." Suara hujan makin deras, memantulkan cahaya lilin di wajahnya yang mulai basah, entah karena air hujan atau air mata. Tiba-tiba, dari arah jalan, terdengar suara langkah pelan. Daus menegakkan tubuhnya, matanya menatap ke pintu yang setengah terbuka. Sosok itu samar, hanya bayangan dalam gelap, tapi Daus mengenal langkah itu, langkah berat, tegas, dan lambat. Ia tersenyum, tanpa rasa takut. "Akhirnya datang juga lo, Lee," katanya lirih. Tak ada jawaban, hanya angin yang berembus masuk, membuat nyala lilin bergoyang. "Udah waktunya gue nyusul, ya." Ia menatap foto di dinding itu lagi, lama, sebelum meneguk air putih dari gelas tua di mejanya. Matanya perlahan terpejam, dan senyum kecil masih tertinggal di bibirnya. Lilin di hadapannya berkedip, lalu padam seiring suara hujan yang semakin deras. Di luar, petir menyambar langit, seakan dunia menunduk dalam diam untuk mengantar satu jiwa lagi pulang ke tempat yang sama. Keesokan paginya, warga menemukan Daus masih duduk di kursinya, wajahnya tenang seolah tertidur. Di tangannya, tergenggam kalung rusak milik Rio, benda yang sudah ia jaga selama bertahun-tahun. Di meja kerjanya, selembar kertas kecil bertuliskan tulisan tangannya sendiri. "Maafin gue, Lee, gue udah jagain janji lo. Sekarang giliran gue istirahat." Malam itu, di tanah kusir, angin berembus lembut. Lilin-lilin kecil dinyalakan di depan bengkel, Rio Motor, dan beberapa anak muda berdiri diam menunduk. Mereka tidak pernah mengenal Galih, Rio, atau Daus secara langsung, tapi nama mereka hidup sebagai kisah tentang persaudaraan, dosa, dan penebusan. Kisah tentang seorang preman yang belajar jadi manusia, dan tentang sahabat yang menebus kesalahannya sampai akhir. Dan ketika malam semakin hening, seseorang bersumpah bahwa ia melihat dua bayangan berjalan berdampingan di ujung gang, satu tinggi dengan langkah mantap, satu lebih kecil sambil tertawa pelan. Keduanya menghilang di balik cahaya lampu jalan, meninggalkan hanya hembusan angin dan aroma bensin yang samar. Begitulah akhir kisah Galih dari Tanah Kusir, bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang akhirnya memaafkan dirinya sendiri.